seyogyanya bagi seorang mukmin yang dia itu benar-benar menginginkan keridhaan Allah wa nailil qurbi minhu, dan mendapatkan posisi yang dekat dengan keridhaan Allah, dengan rahmat Allah dan kemuliaan di sisi Allah, dan bisa kelak menghuni surganya Allah, maka dia wajib untuk ketika mendengar apapun daripada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadhail, tentang keutamaan ibadah, keutamaan apapun yang mendekatkan dia kepada keridhaan Allah, maka langsung dia harus yushammir ghayatat tashmir, harus langsung melaksanakannya dengan istiqomah, melaksanakannya dengan sekuat tenaga, mengamalkannya, dan juga jangan sampai terputus dari fadilah-fadilah tersebut, dari mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, kecuali memang terdapat uzur ataupun hal-hal yang mencegah dia untuk melakukannya. Nah, kemudian fadhail dan khairat, keutamaan dan pahala-pahala yang akan Allah berikan kepada manusia itu banyak macamnya, ya. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW, banyak macamnya. Dari fadhail, keutamaan itu ada yang setiap manusia bisa melakukannya, seperti keutamaan fadilah sholat sunnah, ya. Fadilahnya sholat duha itu apa, fadilahnya sholat rawatib itu apa, fadilahnya sholat witir itu apa. Itu fadhail, sholat sunnah, semua orang bisa mengerjakannya selama dia masih hidup dan berakal. Kalau udah mati baru nggak bisa sholat, atau sudah ya gila, ya, maka itu nggak bisa sholat. Selama orang masih hidup, masih berakal, semuanya bisa sholat dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun bisa semuanya. Atau puasa, semua orang bisa asalkan dia memenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga tilawatul Quran, semuanya bisa baca Al-Quran, itu semua orang bisa. Zikir dan seterusnya. Tapi ada sebagian fadilah, keutamaan di sisi Allah yang tidak semua orang bisa. Wala yatamakkan minhu, dan tidak mampu, tidak semuanya mampu. Seperti apa? Seperti kayak jihad nanti ya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu enggak semua orang bisa. Enggak semua orang mampu. Ada sebagian orang yang Allah tempatkan di situ, memang Allah posisikan di situ. Kadang orang-orang yang tidak mampu untuk mengerjakan sebagian fadilah, keutamaan tadi, amal-amal ibadah tadi, tidak mampu itu bukan karena dia malas, ya, bukan karena dia itu enggan untuk mengerjakan, tapi karena dia sedang diposisikan oleh Allah, ditempatkan di dalam fadilah yang lain, di amal yang lain, yang mana amal atau tugas tersebut itu lebih wajib dia kerjakan, lebih harus dia dahulukan, sehingga
fadilah-fadilah yang lain tadi dia tidak mampu mengerjakannya. Misal ente ini punya harta, ya sudah cukup untuk berangkat haji, tapi apakah ente harus berangkat haji sekarang? Kan tidak. Ya. Apakah ente harus umroh sekarang? Kan tidak. Ya. Sekarang ente sedang menuntut ilmu. Sekarang kita sedang belajar. Ya. Kalau ribut untuk ngurusi itu, maka apa? Pelajaran kita, pendidikan kita akan tertunda dan seterusnya. Nah, itu contoh. Orang sudah mampu, tapi oleh Allah ditempatkan ya, di tempat yang lain, di posisi dan tugas yang lain yang lebih wajib bagi dia untuk dikerjakan saat itu juga, yang nggak boleh ditunda. Ya. Sedangkan orang ini la yumkinuhu al-jam'u baina dzalik wa baina fadilatin ukhra. Orang ini tidak mampu mengerjakan dua-duanya. Tidak mampu mengerjakan tugas tersebut, amal tersebut bersamaan dengan fadilah-fadilah yang lain tadi. Sehingga dia harus milih di antara keduanya. Ya. Sedangkan kita kan dengar fadhail itu kan banyak sekali. Ya, fadilah sedekah, fadilah ini, fadilah orang puasa, fadilah orang jihad, amar ma'ruf nahi munkar, itu fadhail semuanya. Nah, masalahnya apakah kita mampu mengerjakan itu semua? Ya kan belum tentu. Apa yang kita mampu ya kita kerjakan bersama dengan tempat kita, posisi kita saat ini, yaitu kita kerjakan semuanya semampu kita. Tapi yang tidak bisa dijadikan satu, ya kita harus memilih mana yang lebih penting, mana yang harus dikerjakan saat ini, yang nggak bisa ditunda. Maka famahma sami'ta bi fadilatin minal fadail, kapan saja kau mendengar, baik itu dari Al-Quran atau dari kitab-kitab sunnah hadis Nabi SAW tentang keutamaan amal ibadah, au amalin min a'malil khair la tastati'ul amala bihi, atau apapun dari macam-macamnya amal ibadah kebaikan yang kamu saat ini nggak mampu mengerjakannya. Kau mendengar fadilahnya, misal ya kafalatul aitam, ya, menjamin, memperhatikan kebutuhan anak-anak yatim. Nah, ente sendiri ini sekarang masih ditanggung, masih dijamin, tapi ente tahu ya fadilahnya besar sekali. Nabi mengatakan ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Sangat dekat di surga kelak seperti dua telunjuk, dua jari mereka yang menjamin, memperhatikan anak-anak yatim. Tapi sekarang masalahnya saya mampu apa enggak? Ya. Nah, untuk diri sendiri aja kadang jalannya mengsle-mengsle, apalagi mau ngurusi siapa? Orang lain. Paham ya? Nah, untuk kita sendiri aja kadang kita harus susah payah. Ente sendiri masih dijamin sama orang tua, tapi kita tahu banyak fadilahnya aitam. Ya, fadilahnya mengasihi anak yatim. Ya. Sampai Nabi disebut Abul Yatim, ya bapaknya anak yatim itu Rasulullah. Sangat perhatian dengan para anak-anak yatim. Ya, sampai ada suatu hari kejadian peristiwa ketika lepas sholat id, ya, Nabi SAW jalan ketemu dengan satu anak kecil sendirian kayak melas itu, mojok, ya, sendirian di pojok jalan gitu, di pinggir jalan. Bahasa Inggrisnya depis, ya. Apa? Depis itu minggir ya. Di sana, di sebelah sana teman-temannya rame, main-main Id Lebaran, pakai baju baru, sendal baru, sepatu baru,
bawa jajan, bawa kue. Satu ini kasihan. Sama Nabi panggil, "Nak, kenapa?" Dia enggak tahu kalau ini Rasulullah. Dia jawab, "Iya, kok enggak main-main di situ?" Kata Rasulullah, "Iya, karena saya malu. Mereka semua pakai baju baru, sendal baru, bawa kue semuanya, sedangkan saya baju yang lama, enggak punya sendal baru, enggak punya kue. Saya malu main sama mereka." "Loh, orang tuamu kemana?" Kata Rasulullah. "Ayahku mati, meninggal ketika perang sama Nabi Muhammad." Diajak perang sama Nabi Muhammad. "Lah terus ibumu kemana?" "Ibuku udah nikah lagi, ya, sehingga enggak ngopeni aku lagi." Kasihan Rasulullah. "Ya sudah, kamu mau enggak jadi anakku?" Kata Rasulullah. Diangkat anak sama Nabi. "Hasan dan Husain saudaramu, Ali dan Fatimah adalah kakakmu. Mau?" Loh, berarti engkau ini Nabi Muhammad? "Iya, aku Nabi Muhammad." Langsung teriak, seneng, saking senengnya dia loncat, ya, loncat terus. Akhirnya sama Nabi, ya sudah, ikut ke rumah. Ke rumah dikasih baju baru sama Nabi, dikasih sendal baru, ya, dikasih kue. "Wes sana main sama teman-temanmu." Main. Sampai ke teman-temannya, pamer dia, ya, baju baru, sendal baru. Kata teman-teman, "Loh, tadi kan masih belum punya baju ini, belum punya sendal baru." "Iya, sekarang aku diangkat anak sama Nabi." "Loh kok bisa?" "Iya, Nabi tadi datang sama aku, ya, bilang bapakku mati, ibuku nikah lagi, ya. Terus ya aku akhirnya diangkat anak sama Nabi, dikasih baju baru semuanya." Akhirnya teman-temannya langsung ngomong, "Ya kok enggak bapaknya kita aja yang mati?" Tahu gitu kita yang diangkat jadi, ya. Jadi di zaman Rasulullah anak yang enggak yatim itu kepingin jadi yatim, gara-gara kepingin caper perhatian kepada Rasulullah SAW. Ya, itu contoh bagaimana Nabi itu sangat perhatian abul yatim. Ya. Nah, ketika kita tahu dengan fadilah-fadilah semacam itu, tapi terdapat uzur. Kenapa? Ya karena saya sendiri masuk belum punya pekerjaan, belum punya harta dan seterusnya, sehingga tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Sekarang saya punya tugas lain, posisi yang lain yang Allah Ta'ala menggiring saya ke sini. Maka gimana? Maka beliau Imam Abdullah Al-Haddad mengajarkan kepada kita, ketika kita mendengar fadhail, fadilah-fadilah yang kita enggak mampu mengerjakannya, ya, la tatamakan minhu illa bitarki ma anta qa'im bihi wa mulabis lahu min khairin akhar huwa aula bika wa asla fi haqqik. Yang kita tidak mampu, kenapa? Karena kita punya tugas yang lain, yang itu lebih wajib, yang itu lebih manfaat untuk kita saat ini. Maka gimana? Fayam baghilaka antan wiya dzalikal khairal ladzi la yumkinukal amalu bihi wa la tastati'u. Maka ente niatkan aja. Ente dengar fadhailul hajj, mendengarkan fadilahnya orang haji, orang umroh, sholat di Masjidil Haram, fadilahnya gimana? Sholat di Masjid Quba, fadilahnya gimana? Sholat di Masjid Nabawi, bagaimana fadilahnya? Ya. Sedangkan ente saat ini tidak mampu ke situ, maka niatkan di dalam hati apa? Kalau seandainya saya mampu saat ini pun berangkat. Seandainya bisa, langsung berangkat. Nah, ya. Jadi setiap mendengar fadilah yang kita tidak bisa mengerjakan saat ini, maka niatkan untuk langsung mengerjakannya ketika diberi kemampuan oleh Allah. Au tastati'uhu wa taqdir alaihi walakin la yakunu dzalika illa bi tarki ma anta fihi mimma huwa aula bihi wa asla fi haqqi. Wa ta'zim, dan benar-benar azam, memiliki tujuan, memiliki keinginan yang kuat untuk mengerjakan fadilah tersebut atau amal ibadah tersebut kapan diberi kemampuan oleh Allah. Litakuna biniyatika shalihah fi jumlatil amilin nabi, supaya engkau dengan niat dan tujuan keinginan yang kuat tersebut,
masuk ke dalam hadis niyatul mar'i khairun min amalih. Niatnya mukmin itu, niat tujuan keinginannya mukmin untuk melakukan hal yang baik itu lebih afdol dari perbuatan baik itu sendiri. Niatnya supaya dapat ini kategori orang-orang yang masuk ke dalam hadis niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih afdol, lebih mulia dari pekerjaannya. Bayangkan ya, karena ketika orang niat itu kan, kalau memang karena keinginan untuk mendapatkan fadilah, berarti itu niatnya solihah. Sementara ketika dia mengerjakan ibadah, nah itu belum tentu sempurna ibadahnya, mungkin kecampuran dengan tujuan-tujuan yang lain ya. Ketika sebelum mengerjakan ibadah itu saya aman, niatnya saya apa? Baik. Tapi ketika sudah mulai masuk ibadah itu, amal tersebut itu kadang mulai ada hal-hal yang mengganggu, mempengaruhi niatnya. Nah, maka dari itu niatnya orang mukmin kata Nabi lebih afdol dari pekerjaannya, dari amal yang dia kerjakan. Waqad yablughu biha ma la yablughu bil amal. Dan niat tersebut itu akan menyampaikan orang mukmin ya kepada fadilah-fadilah yang kadang amalnya orang mukmin itu tidak bisa nyampe ke situ ya, karena nggak mampu ya, karena nggak mampu, karena tidak diberi fasilitas oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau niat kan siapa yang tidak mampu niat ya, siapa yang tidak mampu punya keinginan. Nah, cuman tidak cukup niat, ya harus azam. Azam itu keinginan yang kuat, tujuan yang kuat. Kalau memang mampu, ada kesempatan, kerjakan, laksanakan. Kalau cuma niat tok, ya basa-basi sampai basi semua ya. Oh nanti anak kalau punya ini, nanti akan bantu ini, bantu itu. Oh nanti, oh ini. Oh. Nah itu. Wa mithalu dzalik antasma bi fadhailil jihad wa anta la tastati'u wa la tatamakan minhu aw bi fadhailil shadaqat wa it'amit ta'am wa anta la taqdir 'alaiha li faqrik wa qillati dzati yadik. Ya. Ada orang yang sakit misalkan, atau anak kecil, orang yang belum wajib jihad mendengar fadilahnya jihad, atau kita mendengar fadilahnya jihad tapi tidak ada yang mau dijihadi. Ya, mau jihad sama siapa kan gitu. Tapi kita selalu tahu kan. Atau fadilahnya sodako, besarnya pahala sodako, sedangkan yang dengar ini adalah orang yang lemah ekonominya, yang miskin, yang fakir. Ya. Au bi fadhailil adli wa iqamatil haq, atau mendengar fadilahnya menjadi pemimpin yang adil dan iqamatil haq. Kita mendengar fadilah-fadilah ya, iqamatul haq, mendirikan kebenaran, membela kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kita nggak mampu mengerjakan itu ya. Kenapa nggak mampu? Itulah wilayata, karena kita nggak memiliki wilayah, nggak memiliki wewenang untuk itu, untuk menjadi pemimpin yang adil. Kita rakyat biasa, atau kita nggak mampu mendirikan kebenaran ya di wilayah kita ya, karena kita bukan punya wewenang yang memegang peraturan dan undang-undang itu. Atau amar ma'ruf nahi mungkar itu ada wilayah dan wewenangnya sendiri masing-masing, sendiri-sendiri, dan kita tidak mampu untuk itu, tidak ada di situ kita. Wala qudrata wa tatamakan biha min dzalik fatanwi annaka law kunta tastati la fa'alta min hadhil khairat ma yusa'iduka alaihi al-imkan. Ya sudah, niatkan aja. Kalau anak jadi pemimpin, kalau anak mampu misalkan jadi aparat dan seterusnya, ya anak akan kerjakan ini semua ya, bikin peraturan yang baik, yang benar secara maslahat agama ya, yang sesuai dengan syariat hakata. Kalau bisa seperti itu ya, karena kita bukan di wilayahnya itu, maka niatkan aja. Nah, ya. Wa antabzula fi dzalikal istita'a wa ghayatul juhud, dan mengorbankan segala kemampuan
dan usaha untuk terwujudnya hal-hal yang baik dan benar tadi ya. Nah, intinya itu, karena saat ini kita tidak mampu atau kita ditempatkan di fadilah yang lain yang nggak bisa digabungkan jadi satu, ya udah niatkan aja supaya dapat pahala nih. Niyatul mar'i khairun min amalihi. Wa yanbaghi laka aidan an tusa'ida arbaba hadhil fadha'il wal wadha'if ad-diniyah bima taqdir alaih. Dan kamu ketika tidak mampu ya, atau ketika kamu memiliki tugas yang lain, amal yang lain yang tidak bisa kamu gabung, kamu jalani bersama dengan fadilah-fadilah yang lain tersebut, maka minimal kalau kamu tidak mengerjakannya ya, apa? Tusaid, kau bantu. Siapa? Ya mereka yang sedang ada di situ, yang mengerjakan fadilah-fadilah yang kau nggak mampu, kau bantu mereka. Ya. Walau bidu'a lahum, nggak mampu bantu, doakan. Wal mahabbala lima hum alaihi minal qiyam bihadhil umur ad-diniyah lillahi ta'ala. Atau minimal jadilah followers. Ya, kalau sekarang minimal apa? Wis ngikuti aja. Oh ya, wis gitu loh. Dukung, mensupport. Mau terjun sendiri tidak mampu. Ya. Terus mau andil di situ nggak ada wilayah, nggak ada wewenang. Ya sudah, maka apa? Bantu semampunya. Nggak bisa bantu, doakan aja. Nggak bisa doakan, nanti jadi pecinta, jadi yang mendukung aja gitu loh. Wa an tad'uwahum wa tahussahum wa turaghibahum fi husnil qiyam bima hum alaihi min tilkal wadhaif wal a'malis shalihah farubbama yakunu laka bidzalik minal ajri wath thawab mithlu ma yakunu lahum fiha. Ya. Ya wis, doakan, kemudian nasihati mereka dan beri motivasi kepada mereka. Ya, misalkan siapa? Para pemimpin atau orang-orang yang berada di wilayah iqamatul haq, ya, mendirikan kebenaran, mengangkat, menjunjung kebenaran, atau yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau tidak mampu menjalani, ya sudah doakan, ya, dukung, ya, segitu aja. Dan beri nasihat-nasihat supaya mereka mengerjakannya husnul qiyam, dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian hasilnya bagi kita, ya, kalau kita juga memberi motivasi, mendoakan, ya, memberi tahu mereka bahwa tugas mereka itu tugas yang mulia, gitu loh. Pekerjaan mereka itu pekerjaan yang mulia kalau dengan dijalani dengan baik. Nah, kita memberi arahan seperti itu, masukan-masukan seperti itu kepada mereka yang bertugas, ya, di dalam tugasnya masing-masing, di dalam amalnya masing-masing, itu sama saja dengan kita melakukannya secara nggak langsung. Sebab ada hadis Nabi SAW mengatakan ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Ya, orang yang memberitahu orang lain kepada kebenaran, maka dia itu seperti melakukan kebenaran itu. Ente kasih tahu orang fadilah sebuah kebaikan A, B, C, ente tidak ngerjakan gitu loh. Sehingga orang itu yang ngerjakan, ente tidak ngerjakan, kenapa? Ya, karena nggak mampu, karena nggak ada wewenang untuk itu. Ya sudah, sampai orang itu mengerjakan dengan yang baik disebabkan arahan ente, nasihat ente, motivasi, dukungan ente, berarti ada lu alal khair kafa'ili, ente dapat pahala juga seperti dia yang ngerjakan tersebut dengan baik disebabkan nasihat dan arahan ente. Paham ya? Nah ini kadang orang itu di dunia kelihatannya enggak ngerjakan ini, enggak melaksakan ini, tapi dia cuma sohibul usul, ya, cuman ngasih usulan-usulan aja kadang. Tapi usulannya baik, masukannya baik, diterima dengan baik dan jadi maslahat untuk dan kebaikan banyak orang. Bersumber dari 1-2 orang ini.
Ya, yang di belakang layar ini. Nah ini orang kayak gini kelihatannya tidak ada apa-apanya, tapi semua kebaikan itu bersumber dari orang-orang tersebut. Nah inilah adalu alal khair kafailihi, ya. Orang yang mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan itu seperti yang mengerjakannya. Di hadis yang lain, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ala dzalik la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Orang yang mengajak kepada hidayah, yang memberi petunjuk kepada kebaikan, ya, maka dia juga mendapat pahala yang sama dengan orang yang dia ajak, dengan orang yang ngikuti dia, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nanti ngajak orang baca Quran, dapat pahala baca Quran juga. Ente ngajak orang baca kitab ilmu, ngajak orang nuntut ilmu, ente juga dapat pahala itu. Ngajak orang sodako, ente juga dapat. Ngajak orang untuk supaya menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana bagi rakyatnya, juga dapat pahala itu. Walaupun ente rakyat biasa, ente ngajak orang untuk supaya menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkarnya, mungkin dia aparat ataupun pejabat, supaya dengan baik, akhirnya dia melakukan itu, maka itu juga dapat pahala itu. Ya. Nah, seperti itu. Tsumma ma yumkinukal jam'u bainahu minal khairat fatajma'uhu. Nah, kalau mendengar fadilah yang lain yang kamu tidak berada di dalamnya, ya mendengar fadilah apapun, yang kamu ini baru tahu, oh ternyata fadilahnya puasa ini adalah seperti ini, sedangkan kamu tidak pernah puasa waktu itu, ya tidak pernah puasa itu, tidak tahu itu puasa Senin Kemis atau apa ya. Oh ternyata fadilahnya kayak gini. Ini hal yang baru buat kamu. Lah, tapi kamu bisa mengerjakan itu bersamaan dengan tugas yang sekarang. Apa sih tugas sekarang? Oh kerja. Oh cuman mondok. Ya bisa puasa. Oh bisa ini. Kalau tidak buat capek, tidak buat lemes ya, sehingga meninggalkan yang tugas yang wajib saat ini, ya tidak apa-apa, fatajma'uhu, kerjakan bareng ya. Kalau mampu. Wa ma lam yumkinil jam'u bainahuma fatakhtaru ma wal afdal wal akmal minha ala hasabi ma tastati'uhu min dzalik wa yumkinuka minhu. Kalau yang tidak mampu dikerjakan bersamaan, ya sudah, pilih aja mana yang lebih afdal untuk saat ini, mana yang lebih penting, lebih maslahat untuk sama. Qaddimul aham ma'anil muhim. Dahulukan mana yang paling penting dari hal-hal yang penting. Semua penting, dari hal-hal yang penting ini mana yang paling penting, itu yang dahulukan. Wa mata lam tatamakan minhu fatakunu laka fil amali bihi niyatun shalihatun shadiqah mata qadarta alaihi ala wifqi ma taqaddam. Nah, tsumma inna minal khairat ma la khatara fi ibtida'an wa lantihaan. Kemudian ada hal-hal yang baik, amal-amal yang baik itu yang tidak ada khotor atau tidak ada resikonya, ya. Ibtidaan walantihaan, baik di awal pekerjaan ataupun di akhir ketika yang dikerjakan, memang nggak ada resikonya sama sekali. Jadi ya harus dikerjakan saat ini, ya saat itu juga. Kenapa? Karena dikerjakan saat ini ataupun nanti itu nggak ada resikonya, baik semuanya gitu loh. Apa contohnya? Kata silil ilmin nafi', seperti apa? Menuntut ilmu yang manfaat, mencari ilmu manfaat itu sesegera mungkin, nggak ada resikonya dan nggak ada yang tertinggal di situ daripada tugas-tugas yang lain. Kan nggak memakan waktu 24 jam full itu nuntut ilmu kan tidak mungkin, ya. Oh misalkan orang sudah keluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, ya, tidak bisa kan akhirnya nuntut ilmu loh. Nanti disuruh nuntut ilmu sehari penuh, tiap hari kan tidak juga. Di mana ada taklim? Oh itu di situ antara maghrib sampai isya hadir, ya. Selain maghrib isya, ente mau kerja, mau di pasar, ya tidur di pasar, bangun tidur di pasar, ya tidur lagi di pasar lagi, ya. Dikubur di pasar pun tidak apa-apa, ya. Pokoknya maghrib isya apa? Taklim. Di mana ada tempat taklim? Ada.
tahsil ilmin nafi'. Karena kenapa tidak menghabiskan waktu kita, tidak mengganggu waktu yang lain, tugas-tugas yang lain aman. Tuh. Atau memperbanyak nawafil ibadah yang sunnah kayak sholat, puasa dan seterusnya. Itu tidak ganggu tugas yang lain. Maka untuk hal-hal baik semacam ini yang gampang diatur, tidak mengganggu, menjatuhkan atau menggugurkan tugas yang lain, amal yang lain, yang wajib, maka itu semua harus kita kerjakan dan harus kita terus mengerjakan ya, dengan cara yang baik. Yumkinuka wa tastati'uhu, semampu kita. Wa minal khairat ma fihi khatarun. Nah, tapi ada sebagian ya kebaikan, sebagian fadilah ketika kita masuk ke situ itu ada resikonya. Ada apa? Ada resikonya. Mungkin ketika kita belum masuk, niat baik, sholihah, lillahi ta'ala. Ketika mulai masuk, nah ini mulai akan ketemu dengan resiko atau ujian-ujian cobaan di situ. Ma fi khatar wa yakhafu 'alal muta'arrid lahu minal wuqu' fi syai'in masyhurul mahdzurat. Bahkan bukan hanya resiko yang bagaimana, yang mahdzurat, hal-hal yang haram. Di dalam situ itu ada yang haram, yang syubhat, yang remang-remang sangat banyak di situ. Contohnya seperti apa? Wadzalika kal wilayat. Seperti kalau kamu mendengar fadilah-fadilah yang berhubungan dengan menjadi seorang pemimpin rakyat. Ketika ente belum jadi, ya kita dengar ya fadilahnya sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa. Yang pertama apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Diletakkan di pertama sama Nabi. Menunjukkan ini fadilah yang begitu besar. Kalau ente kita yang orang biasa ya, jadi orang soleh, orang baik, maka manfaatnya balik untuk kita sendiri atau untuk keluarga kita tok. Tapi kalau pemimpin yang adil, yang soleh itu adalah seorang pemimpin, maka manfaatnya dirasakan siapa? Seluruh rakyat, sak negara, satu negeri baik semua. Paham? Jadi manfaatnya besar, maslahatnya besar bagi umat. Nah, ketika mendengar hal itu, terus kita, anak kepingin jadi pemimpin aja. Ya. Kok enggak semudah itu kan itu. Sebelum kita masuk kelihatannya memang luar biasa fadilahnya. Nah, tapi ketika masuk, sudah masuk di situ, itu hal yang remang-remang, yang syubhat, bahkan yang mahdzur, yang haram itu banyak, sehingga itu resikonya besar, gitu loh. Atau wattikhadhil amwal, nabung ya, kepingin jadi orang kaya, nabung terus ya. Nabung terus per bulan nabung 100 juta misalkan. Untuk apa? Nanti kalau punya uang 10 miliar ana mau bangun masjid, mau bangun pondok ya, mau bangun rumah makan gratis misalkan. Tuh, ya. Ini ketika belum kaya ngomong gitu ya. Kok lek wis ente sudah kaya, di ATM-nya, di rekeningnya sudah miliaran, ya lain lagi. Nanti lihat mobil bagus, bingung ya enggak? Lihat rumah mewah bingung. Ya ini, ini dulu aja wis. Beli ini dulu ya. Zuat lagi nah, gitu. 2 enggak cukup 3 enggak cukup 4 ya. Dan seterusnya. Nanti muncul ketika ente belum punya harta, itu ente mikir, ya nanti mau sedekah dan seterusnya. Ya, bantu ini, bantu itu, buat ini, buat itu. Untuk hal-hal yang ukhrawi. Tapi ketika udah punya, keinginan-keinginan baru itu muncul. Ya. Syahwat. Kita orang ini punya nafsu, ya lek malaikat. Ya. Yang kaya malaikat ya wis, sak donya makmur kabeh. Lah sing sugih iki sapa menung? Manusia. Dilengkapi nafsu syahwat. Wa zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir. Ya. Punya roda 2 kurang roda 4, roda 4 kurang roda berapa? 6 kurang 10, rolas, telulas, 14, sampai 24. Akhirnya kepingin yang kendaraan yang tanpa roda. Nah ya, tidak cukup yang punya roda. Lek perlu punya kereta api, rodanya berapa itu? Kereta api kurang apa? Saya tidak pakai roda, pesawat pribadi, jet pribadi. Itu gitu loh maksudnya. Ketika belum kaya, tidak punya pikiran kayak gitu. Ketika udah kaya, uang megang dan seterusnya macam-macam.
Nah itu ketika kita belum masuk aman, ketika udah masuk mulai keinginan-keinginan macam-macam mulai muncul. Maka yang baghilil agil hakim Allah ta'arud laha wa la yas'al talabiha. Maka orang yang pinter jangan tergesa-gesa kalau mau masuk ke situ. Fadilah-fadilah yang seperti itu jangan keburu-buru. Dia harus sabar, bahkan lek perlu jangan masuk sudah gitu. Ya, untuk urusan jabatan kedudukan, menjadi pemimpin atau menjadi orang yang kaya, itu jangan ente minta. Nah, itu maksud beliau. Kenapa? Makhafata an yanalahu minha syai'an yakunu fi halakuhu kama waqa' dzalika likatsirin ta'arradu li hadzal asya'. Dan itu banyak cerita, banyak kisah, banyak kejadian orang yang awalnya soleh, baik setelah masuk ke situ jadi orang kaya atau jadi pemimpin, malah jadi nggak baiknya dia. Fahdhahaba biha dinuhum wa dunyahum. Akhirnya urusan agamanya kacau, begitu juga urusan dunianya. Wa waqa'u fi ma yusqitu rabbahum alaihim, dan malah mendatangkan murkanya Allah. Maka fayakfika fil khairat, ya, cukup bagimu kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang Allah pilih. Nah, dan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang-orang yang kaya, cukup bagimu sudah, biar itu orang-orang itu yang dipilih, kau dukung aja, kamu doakan aja, sedangkan kamu cuman mendapat niat untuk menjadi orang-orang tersebut. Pahala nih niat, balik ke situ lagi. Innaka inil tasyai'an minha wa uqimta fihi antaguma bihi lillah. Niatnya ini, kalau saya memang dipilih oleh Allah, diposisikan di situ, dijadikan orang seperti itu, maka ya saya akan berusaha untuk menjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Wa ta'mal fi bimardatillah wa ma yuqarribuka ilaih. Ya, mengerjakan apapun yang mendekatkan kepada keridhaan Allah. Fayakfi dzalika wa yakunu laka indallahi ta'ala binniyatika as-salihah mithlu thawabil qa'imina biha illa ma'as salamah min akhtariha wa baliyatiha. Tapi kalau ente tidak jadi pemimpin atau ente tidak jadi orang kaya, ya, ente kan niat kalau jadi maka akan berusaha penuh supaya mendapat keridhaan Allah. Ya. Kalau seumpama enggak, wis dapat pahala niat dan dapat salamah. Ini yang paling penting. Dapat apa? Selamat dari bahayanya dan resikonya. Resikonya apa sih? Bukan masalah ente terus sakit atau apa, enggak. Resikonya kita jauh dari agama, jauh dari Allah. Takutnya itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam fil imarah, dan Allah dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam urusan kepemimpinan, kekuasaan, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la tas'alil imarah, jangan kalian minta kepada Allah untuk menjadi penguasa, pemimpin. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena kamu itu kalau berdoa kepada Allah untuk jadi pemimpin, untuk jadi penguasa, pejabat, dan akhirnya kamu jadi, berarti ketika kamu jadi dilantik itu wukilta ilaiha, berarti kamu itu kayak menjadi wakil di situ. Ya, mengajukan diri. Jadi kayak maju, nantang gitu loh. Merasa bisa. Maka kamu yang dibebani akhirnya. Kenapa? Kamu yang minta, dikasih. Nah, itu menjadi beban bagi kamu. Wukilta ilaiha itu artinya kamu akan terbebani dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, kalau kamu dapat, ya, posisi itu, menjadi orang kaya, menjadi pemimpin dan seterusnya, tanpa kamu minta, tanpa kamu doa kepada Allah, maka u'inta 'alaiha. Itu berarti Allah yang milih, berarti Allah yang ngangkat kamu, maka kamu akan dibantu sama Allah. Kalau dapat bantuan dari Allah itu nggak ada bebannya nanti, ya, kayak nggak terasa nanti. Kenapa? Kamu dipilih sama Allah, bukan kamu yang mengajukan diri. Ya, jadi untuk urusan bab menjadi orang kaya, pemimpin, penguasa, pejabat dan seterusnya, itu jangan kita yang minta kepada Allah supaya jadi itu. Tapi apa? Wis niat aja gitu. Kalau terpilih
Kalau dijadikan seperti itu sama Allah ya sudah, berarti itu adalah kehendak keinginan Allah dan pasti akan apa? Pasti akan dibantu sama Allah. Wa amru Tha'labah alladzi sa'ala min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'u Allah lahu an yarzuqahu malan liyatasaddaq minhu wa yaf'alul khair masyhur ya. Ceritanya Tha'labah wis jelas. Awalnya orang fakir minta kepingin jadi orang kaya. Didoakan sama Nabi, minta doa sama Nabi supaya jadi orang kaya. Wis akhirnya ketika apa? Ketika kaya tambah kacau, tambah jauh dari agama, jauh dari Allah dan Rasulnya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqan. Dan termasuk dari mereka manusia-manusia ini ada yang berjanji kepada Allah. Iya, nanti kalau jadi orang kaya megang uang banyak, nanti akan bangun masjid, bantu pondok, bangun pondok, bantu fuqara masakin, ya. Ketika sudah jadi, ya punya kelebihan harta banyak, mulai, ya hartanya nambah, tapi pelitnya juga apa? Juga nambah. Ya. Wa kullu syai'in fi khatar fala yanbaghi an tas'alahu wa tata'arrad. Semua yang ada risikonya, ya jangan ente deketi. Ya. Semua yang beresiko jangan ente deketi, cari yang aman. Wa kena bisalamah, cari yang aman. Yang aman, yang selamat aja. Fa innaha, karena aman itu, selamat itu ihdal ghanimatain. Selamat itu, selamat dari sesuatu itu artinya adalah ente mendapatkan salah satu dari keuntungan, dari dua keuntungan. Kalau anak ngejar itu maka untungnya besar, tapi juga resiko. Tapi kalau anak menjauh dari itu, anak tidak mendapat keuntungan itu, tapi anak dapat keuntungan lain. Apa? Selamat dari resiko. Nah, selamat dari resiko itu juga keuntungan, gitu loh. Kalau anak jadi orang kaya, ya, anak dapat fadilah banyak, bantu orang, sodako dan seterusnya. Tapi resikonya apa? Ya lek terus gitu. Nah, ada sebagian orang, anak kalau hidup di zaman Nabi, Masya Allah, ya, sholat bareng Rasulullah terus, ya berjuang bersama Rasulullah. Ini kan keuntungan fadhail yang begitu besar. Ya lek ente terus sholat di belakang Nabi, lek ente majelis sampai Abu Jahal, ya, menfitnah Nabi, tambah ini. Iya kalau ikut Nabi, bahkan kalau ikut yang orang kafir, ya, surat Abu Lahab barang, ya. Paham enggak? Itu namanya cari keselamatan. Selamat itu adalah, ya, keuntungan dari dua keuntungan. Amin dzalik antas ma bima warda fi thawabil bala. Nah, terus lagi dikasih contoh sama Haddad. Kalau ente mendengar fadilah-fadilah tentang sabar ketika diuji sama Allah. Orang sabar ini ya fadilahnya banyak sekali. Wa basyirus sabirin terus. Sobirat tidak ada ya. Sobirin terus. Fadilahnya kan banyak di Quran ya, banyak sekali. Orang yang sabar ketimpa musibah. Terus ente doa kepada Allah, ya Allah anak kepingin musibah, anak akan sabar, dapat pahala sabar. Ya kalau ente terus sabar, kalau ente terus tidak ridho, tidak sabar, kepingin diuji apa? Beri anak utang yang banyak ya Rabb. Ekonomi lemah, kiri utang sana utang sini, sabar nanti anak ya, hidup sederhana. Kalau ente sabar lah, ente terus cari pesugihan, datang ke dukun-dukun itu, ya kan? Nah itu, jadi cari selamat, cari afiyah. Nabi SAW selalu mengajarkan kepada kita apa? Is'alullahal afiyah. La tatamannau liqa'al adu. La tatamannau liqa'al adu. Was'alullahal afiyah. Jangan ngarep-ngarep ketemu musuh, jangan ngarep-ngarep diuji sama Allah, jangan. Tapi mintalah kepada Allah selamat, aman, damai, tentrem, minta itu. Tapi fa'in lagi tumuhum, tapi lagi ketemu musuh, ketemu ujian, cobaan, maka ya hadapi dengan berani, ya hadapi dengan sabar, hadapi dengan laki-laki gitu loh. Fa'in lagi tumuhum, fa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, kata Nabi. Jangan ngarep ketemu musuh. Ya, tapi kalau ketemu, tahuilah surga itu
di bawah bayangannya pedang. Nah, fayakfi min dzalika niyal wa azmu shadiq ala annahu in ibtalakallahu sabarta wa ihtasabna masanafia. Faqad arafta mimma taqaddam annahu yanbaghi laka an ta'mal bi kulli ma tastati'u min al-fadha'il wal khairat. Jadi kau sudah tahu sekarang. Ya, kalau kamu beribadah, beramal apapun semampu kamu. Jangan maksakan. Wa tajma' baina ma amkanakal jam'u bainahu minha, dan kalau bisa cari yang lebih banyak semampunya. Wa takhtarul afdal al akmal haitsu la yumkin al jama'. Ya, kalau enggak mampu menggabungkan banyak fadilah, pilih mana yang kau mampu ya. Wa in kana fi khairun ma illa inibtulita bihi au ukrihta alaih, dan jangan ya berani-berani memasuki atau mengerjakan hal-hal yang di situ ada resiko, yang ada bahayanya di situ. Khawatirnya enggak mampu, akhirnya malah masuk tenggelam di dalam hal-hal yang bahaya tadi, yaitu fitnatuddin, fitnah yang mengganggu, yang mempengaruhi, merusak agama kita. Itu paling bahayanya resiko di situ. Ya, kecuali kalau hal-hal yang tadi seperti minta jadi pemimpin, jadi orang kaya dan seterusnya, itu memang kamu ubtuli tabihi, ubtuli itu apa? Kamu enggak minta tapi harus ke situ gitu. Paham maksudnya? Jadi semuanya bukan keinginan kamu gitu loh. Siapa? Ya apalagi gitu loh. Ya apalagi? Ya enggak ambisi cari harta, tapi Allah yang menggiring harta itu mengejar kamu. Nah, ya, kalau memang kayak gitu lah itu beda lagi. Wala tuqaddim ala ma huwal aula bika wal asrah laka fi dinik syai'an wa in kana al afdal mimma anta fi ala hasabi ma syarahnahu fi hadhil fusul mutaqaddimah fa inal kalam fiha murtabitun ba'dahu bi ba'd. Jadi inti semua sebenarnya ya masih berkaitan dengan fasal-fasal yang sebelum-sebelumnya yang sudah kami bahas, kata beliau. Karena setiap fasal ini satu dengan yang selanjutnya itu saling terikat. Ya, pembahasannya itu saling berhubungan. Mubayyin ba'dahu li ba'd. Ya, satu sama lain saling menjelaskan. Jadi ta'ammal wa ahsinin nazar. Dipikir yang baik, dipahami yang baik. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah kepada jalan yang terbaik fi lutfin wa afiyah, di dalam kelembutannya dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na